Dikisahkan sang patih Gajah Mada mengutus Ide Dalam Ketut untuk memerintah jagat Pulau Bali bersama seluruh saudaranya. Diiringilah perjalanan Ide Dalam Ketut bersama seorang keturunan prajurit sejati. Ia bertunggangkan seekor badak dan merupakan seorang kepercayaan Ide Dalam Ketut, Sire, Pangeran Bondan Pengasih. Sekian lama memimpin Bali, sang Raja Ide Dalam Ketut pun wafat. Ia pun digantikan oleh sang putra yang bernama Dalem Dimade, atau dikenal sebagai Dalem Ano. Suatu ketika diadakanlah rapat di Puri. Para mantri dan bawahan menaruh kudanya di luar, tetapi tidak untuk seorang pangeran pengasih. Ia tetap membawa badak tunggangannya masuk ke dalam kori agung, dan barulah turun di hadapan Ide Dalam Ano. Ketidaksopanannya membuat para mantri tidak menyukai dan malu melihat perilaku sang pangeran pengasih. Tetapi semua mantri tutup mulut karena tidak ada yang berani dengannya. Ki Pase adalah pemimpin di keluarga besarnya. Ia menghadap pada Ide Dalam Ano untuk memohon agar kasta pangeran pengasih diturunkan karena semua ketidakpantasan perilakunya. Sebutnya bahwa perilaku pangeran pengasih menyebabkan kebijaksanaan dan kewibawaan Ide Dalam Anom menghilang. Ide Dalam Anom pun setuju akan permohonannya, tetapi beliau tidak berani untuk memberitahu pangeran pengasih. Ia sangat tangguh dan sakti, serta tidak pernah kurang rasa hormat dan setia. Ki Pase Bendesa pun mengutarakan pendapat lain, bahwa Sagung Kamasan sudah kalah berperang melawan Gusti Batu Tumpeng. Sampai saat ini tidak ada yang bisa mengalahkan Gusti Batu Tumpeng. Bagaimana jika Ide Dalam Anom mengutus sang pangeran pengasih untuk berperang melawan Gusti Batu Tumpeng di desa Kekeran? Wajah sang Ide Dalam Anom pun menunjukkan raut setuju akan pernyataan Ki Pase Bendesa. Sang Raja Ide Dalam Anom pun mengutus pangeran pengasih. Pergilah ke barat menuju desa Kekeran, bunuh I Gusti Batu Tumpeng, dan bawakan rajamu ini kemenangan. Sebutnya, sang raja memberitahu bahwa ia mempunyai wilayah yang bernama Karang Dalam, dan di sanalah pangeran pengasih akan tinggal. Sang pangeran pengasih pun bertutur bahwa dari keturunan Arya Lembuwong Ateleng tidak pernah berpisah dengan Paduka Dalem. Tanpa panjang lebar, sang pangeran pengasih pun menerima dan melaksanakan perintah dari sang raja. Nah, ini cerita sampai di Karang Dalam. Pertama beliau itu membangun periangan yang sekarang itu namanya Puro Dalam Kebon. Itu penganyat. Nah, penganyat adalah untuk ke Majapahit, benar. Kalau lontar, Puro Dalam Kebon itu adalah penganyatnya ke Majapahit. Itu leluhur saya yang bangun, Bondan Pengasih yang bangun. Gitu. Nah, terus setelah ada pura di sana, nah pertama kan ya pura kecil dulu lah, Pura Lumbung gitu. Ada kemudian tempat untuk membuat
karena banyak orang prajurit 400 orang itu, makanya harus ada makanan. Maka adalah buatkan makanan di Banjar Bernasi sekarang, dibuatlah bedeng-bedeng untuk tidur di Banjar tempat kerap sekarang. Nah kemudian beliau juga membawa pelinggihan, dari sekarang kendaraan ya, kendaraan pelinggihan, kendaraan badak, bintang badak itu kesayangan. Itu kendaraan pelinggihan beliau, bintang badak, dan badak ini sangat paham, ngerti, tunduk, hormat pada ibondan pengasih, Gustinnya nih istilahnya. Tunduk baik sekali, apapun tidak akan mau. Nah kemudian dibuatkanlah kandang di Mugyar Gunung, kemudian ada tempatnya Mekipuhan di Mokepuh, tempat mandi badak di Mokepuh dibuatkan itu. Kemudian tempat-tempat lain, tempat untuk mencari rumputnya ada lengkap semua disediakan. Kemudian karena ditugasnya meperang, maka dibuatlah senjata. Nah buat senjata di Banjar Pandey, Bayuh sekarang daerah luar Buduk sekarang itu. Kemudian pasupati senjatanya biar dia mujarab. Pasupati itu di namanya sekarang namanya di Parasep itu. Ini Parasep dia itu deh. Di Medilan. Nah, sana dibuatkan pura untuk pasupati senjata di sana. Mungkin itu pura pasak ya pura Natar nika mungkin disitulah dibuatkan pasupati senjatanya. Nah, kemudian setelah lengkap senjata, maka beliau menggebuk ke kekeran. Singkat cerita kalah, matilah Gusti Tumpang dari kekeran tersebut. Gitu. Nah kemudian kembali di Budok kemarin. Nah di Budok beliau itu terkenal sampai Raja Mengui agak ya ras lah, takut lah dengan kewibawaan beliau. Gitu. Ras takut dengan beliau. Itu. Nah kemudian Raja Mengui tangkil ke dalam untuk lunas satu dalam Kibonan pengasih badak kau tunas yang tuh ditanya mau dibunuh gitu maunya. Kenapa? Karena kalah wibawa ya. Diizinkan oleh kungkung diurusang disilakan. Karena kalah wibawa menguinya. Haris diundanglah ke Mengui. Diundang dijamu, makan-makan, minum-minum. Tapi dalam makan itu ada pembicaraan ini bahwa Raja Mengui ingin tidak tersaingi kekuasaan dan kewibawaannya. Ditantanglah berperang, perang tanding. Nah, ditantang dalam perang ini tidak melibatkan banyak, hanya beliau Raja Mengui dengan Bondan Pengasih Badak ini yang berperang. Yang lain tidak boleh melibatkan banyak, itu perjanjiannya, tidak boleh melibatkan banyak. Sampai berperang, pagi makan, perang, mengasuh, makan lagi, itu aja, tidur, besok lagi berperang, makan, tidur, sampai 3 hari, tidak ada yang kalah, tidak ada yang kecewa, semua masih utuh gitu. Nah, di sanalah Raja Mengui boleh dikatakan seperti memohon gitu lah, memohon masa badak biarkan saya yang merintah bumi ini gitu, isinya. Terus badak karena ya mungkin jauh ke depan pemikirannya, sedangkan Raja Mengui hanya berpikir sesaat saja dapat raja, dapat kekuasaan, itu pikirannya, sedangkan pas badak jauh pikirannya. Ntar saya kenapa jauh pikirannya itu. Nah kemudian silahkan ini ada berilah istilahnya tampinan, itu kesaktian dari badak itu dikasih. Ini angin di tiang bisa dibunuh gitu. Biar saya mati ya. Akhirnya dengan tampin itu, lekesan itu terbunuhlah sebadak. Tapi sebelum terbunuh ada gininya, ada perjanjian juga. Saya siap kalah, saya mau kalah, cuman nanti kalau pas pengaskaran atu Raja Mengui harus makinin tiang, itu sana ada perjanjiannya, harus membakti untuk nyak yang mati kalah dah. Terus itu
Oke, siap aja menguinya, siap untuk membakti nanti pas sekarannya gitu. Nah, memargi perkara ini, nafas nggak sekarang bingunglah raja menguinya. Kalau raja menguinya membakti, maktinin pasak badak, atmanya jelas puri mengui akan disisihkan oleh semetonnya, oleh keluarganya. Ya sisihkan, masa seorang raja memaksinin orang pasak, nggak mau. Harus disisihkan, makanya dibuatlah akal namanya ngangkat Sentana Putra Utpadana yang dikenal dengan batu-batu, pasak batu sekarang namanya. Sekarang. Itu 40 orang itu, 40 orang dari golongan Brahmana, Ksatria, Westra, sudah masuk 10 sehingga ada 40. Itulah yang ditugaskan oleh Raja Mengui untuk maklinin waktu acara pengaskaran pasak badak itu. Kemudian tambahan lagi perjanjian bahwa nanti atmanya pasak badak disekanakan, dibuatkan tempat di Pura Taman Ayun yang paling selatan itu. Itu memang sampai sekarang kita, kami selaku terahannya tetap membakti di sana. Nah, di sanalah Linggih beliau waktu di kalah dalam Yuda untuk dalam perang, kemudian setelah upacaranya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pasak batu-batu ini karena putra angkat lah istilahnya, putra Utpadana istilahnya, putra yang lahir dari pacara gitu. Nah, itu yang menjadi tangan kanan dicuri sampai sekarang, makanya apa pun harus lewat itu gitu. Nah, kemudian karena mengalah pasak badaknya oleh mengalah untuk Raja Mengui. Tidak banyaknya setelah kalah ini banyak Mengui nyerbulah ke sini. Padahal perjanjian awalnya hanya pasak badak sama Raja Mengui tidak memberikan banyak. Kenyataannya setelah selesai perang itu, selesai upacara, banyak Mengui mai menyerbu, dia bukan menyerbu lagi namanya, ngambil ngerampas, ngambil barang apa barang gitu. Kalau saja kan takut orang-orang anak buahnya pasak badak yang ada di Burung takut semua lari banyak kemana sampai Canggur Titi, sampai Basangbe, sampai Yatiluwe, sampai di Demayu, di sana sampai sana larinya, jauh-jauh larinya tuh. Jadi sehingga boleh katakan ini kosong di sini karena lari semua. Ya, mungkin hanya beberapa saja atau mungkin ada yang balik lagi gitu. Terus kami ini kan orang-orang balik ya, yang lain tidak langsung tetap jauh tetap. Ada yang bawa pustaka, jadi kan kayak di Pura Pengastulan Sangbe ini kan ini biasa aja. Sini sana Pengastulan. Nah kalau di yang lain-lainnya jauh lagi. Nah kemudian karena dikatakan tadi, kenapa saya katakan tadi pasak badaknya mau mengalah untuk masa depan, sedangkan Puri Menguinya mau menang untuk sesaat saja. Nah buktinya sampai sekarang itu Puri Mengui nggak berani dia. Itu nggak berani dia, itu makanya masa depan dipikirkan badak itu. Dia mengalah tapi selamanya akan dikenang bahwa dia itu mengalah untuk kebaikan dan tidak masih tetap dihormati oleh Puri Mengui. Nggak berani macam Puri Menguinya dengan itu gitu. Walaupun ya istilahnya merasa menang tapi nggak berani juga gitu. Kemudian sama juga pedarman kami kan di Puri Mengui pedarman kami gitu. Nah kemudian adanya terus di Gunung. Nah itu kalau dilontarkan bahwa itu adalah ingon-ingon atau kendaraan badak itu di sana dimakamkan di Pura Awis itu. Kalau badaknya kan dibuat di Pura Ayun, sedangkan badaknya di Lod itu yang kami sungsung sekarang. Gitu. Jadi kami nyungsung di Lod di Gunung itu suatu pemakaman badaknya. Di Mengui itu suatu tanah beliau yang terakhirnya di Linggih Sikro di Taman Ayun itu, yaitu Bamsi. Nah itu yang singkatnya. Nah untuk itu mungkin kalau nama Budok mungkin diambil dalam badak mungkin karena dekerip badak Budok gitu mungkin. Tapi yang jelas dulu waktu Kibondan Pengasih itu ke sini namanya badak namanya. Nah kemudian kenapa menjadi pasak gitu loh, menjadi pasak? Karena belajar gini dari Pura Kebon Manguluan ke Pasekan itu mempunyai makna banyak itu.
ngulon ngauhan dari Pulau Bakebon ngauhan ke Banjar Pasakan boleh diartikan mengulon sama dengan daksino sama dengan kebianan kesod gitu. Pasak kalau sastra dulu asing-asing walaupun dia kesatria kalau dia melarikan diri dari kelompok kesatria karena dia melanggar kami bunuh melarikan diri ke desa apapun dia tidak boleh memakai satrianya pasti ke pasakan itu maknanya ngulon ke pasakan gitu itu nguluan ke pasakan artinya menangkau kan ke teber merenah kesodan kemudian pasak itu adalah untuk orang-orang yang baru datang ke suatu daerah yang tidak membawa fitur silsilah sendiri itu maka dipasakkan makanya ada sekarang banyak bekasnya Aryo blog jadi pasak karena dia kesod yang kesod mati itu sisanya makanya yang singkat kali untuk tapi kira ada sama itu dengan itu dan untuk badaknya sendiri ke Pak kan setelah perang antara Kipas Badak dengan Gusti Agung Hanum di Kerajaan Mui badaknya ini ke mana sekarang meninggal atau lari gitu enggak pas badaknya di sini gitu. Oh dikuburkan di sini Di sini ya. Di Banjar Gunung. Biar gunung itu Oh. ada pura sekarang sana yang kami anggap untuk kawitan juga. berarti untuk pulau kawitan di Triki Ah. untuk menghormati jasa badak Pelinggiannya artinya kendaraan pelinggian kira kira pelinggian terus masalahnya wahana Kalau anunya untuk apa namanya itu menghormati laut, ada di sana. Dulu aja. Siklon. Siklon. Nih, pulau ini. yang kalau di lontar yang saya lihat sudah Pasupati senjata di Medilan kadang ke kadang Daun kan sebenarnya. atau bisik turun ke laut mungkin karena kan bukan kembang zaman lain kira-kira gitu kira-kira gitu soalnya Iya. di Oke.